Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih diberikan beragam kenikmatan yang tidak dapat kita sebut satu-satu, dan diantaranya pada malam ini pada sholat tarawih, mungkin yang sudah sholat atau masih akan sholat nanti malam, kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara Khatmil Quran rutin, saya sebut rutin di prodi kita tercinta. Baik, saya sebenarnya kalau bisa itu gantian yang Khatmil, jadi dari mahasiswa kan, jadi dari mahasiswa, sehingga nanti ilmunya itu beragam. Kalau saya yang mau itu terus, kan saya seolah-olah tidak dapat apa-apa kan, tidak dapat apa-apa, nanti malah bisa sombong sendiri ya, karena nanti merasa paling apa sih lah, paling bisa atau paling apalah ya, sehingga harus mau itu terus ke. Baik, saya tidak banyak ngasih materi biar Mas Rufiki juga segera bisa melanjutkan agenda acaranya. Saya hanya mengingatkan saya sendiri dan juga mengingatkan yang hadir di sini bahwa kita itu sangat dimungkinkan dulu ketika mulai memasuki bulan Rajab, kita kemudian sangat dimungkinkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jadi doanya begitu sejak bulan Rajab. Jadi sudah berharap-harap bahwa ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya kami semua ini ke bulan Ramadan. Saya tidak tahu dulu ketika masing-masing berdoa uballighna Ramadan itu harapannya apa ketika akan sampai dan menikmati bulan Ramadan gitu kan. Saya tidak tahu waktu doa begitu itu niatnya apa, kok sampai minta ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan kan. Hanya saja sekarang doa itu sudah terkabul gitu kan. Doa itu sudah terkabul dan kita sudah berada di Ramadan sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah apa yang kita doakan dulu ketika di Rajab itu sampai berdoa uballighna Ramadan itu apa? Mau ngapain gitu kan sampai berdoa sampai sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan sekarang sudah disampaikan, kita sudah berada di bulan Ramadan. Hanya saja kalau kemudian doa itu sudah dikabulkan dan kita sudah sampai di bulan Ramadan, kemudian dilalui dengan biasa-biasa, mungkin doanya hanya biar sampai di bulan Ramadan itu saja. Tetapi kalau berdoa dulu itu adalah waballighna Ramadan karena niatnya untuk banyak beribadah, baik siam Ramadan di siang hari atau qoma Ramadan qiyamul lail di malam hari, maka doa itu ditagih sekarang sebenarnya, menagih kita semua kan. Dulu pengen apa, minta disampaikan ke Ramadan itu kamu sebenarnya pengen apa, dan sekarang sudah aku sampaikan kan, Nah ini yang menjadi tagihan kita, berat sebenarnya kalau kemudian mau memerinci kan, mau menyelidiki apa dulu motivasi kita sampai getolnya berdoa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan itu. Oke. Tetapi alhamdulillah mungkin kita sudah tetap istiqomah karena memang wajib ya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, tapi kan itu kewajiban yang tidak dapat kita tinggalkan. Melaksanakan sholat wajib, sholat fardu ya karena itu suatu kewajiban. Nah, mungkin nawafilnya yang perlu makin kita tambah, qiyamul lailnya makin kita tambah.
dan termasuk karena Ramadan ini juga bulan Al-Qur'an, alhamdulillah lah kita di sini masih istiqomah untuk Hotmil Quran. Hotmil Quran ini rangkaian, mudah-mudahan termasuk dari rangkaian Waballighna Ramadan itu. Tetapi kan sebelum Ramadan kita sudah melaksanakan itu. Makanya bukan ini deh yang diharapkan, ada yang lebih lagi, ada yang lebih lagi. Jadi harapannya mudah-mudahan membaca Al-Qur'annya, qiraatil Qur'annya, tilawatil Qur'annya, dan juga apalagi ada istilah tilawah, qiraah sama tartil Qur'annya makin meningkat lah di bulan Ramadan ini, makin meningkat. Di lembar Zoom-nya akan ditulis bahwa Al-Qur'an itu nanti akan datang memberi syafaat bagi liashabi, bagi pembacanya kan begitu kan, bagi pembacanya. Jadi akan memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita dengan rutin membaca Al-Quran, qiraahnya, terus atau tilawahnya, atau membaca secara tartil, atau tadabburnya, mentadabbur Al-Quran. Semoga kelak memang betul-betul Al-Quran akan hadir kepada kita semua untuk memberikan syafaat itu, akan memberikan syafaat. Hanya ada pesan memang, bahwa kita itu jangan sekedar mengejar kuantitas, Hotmil Quran bisa jadi kita ini ngejar kuantitas. Waduh, saya ya kebagian juz 3 kan gitu kan. Pokoknya dang mari kan gitu kan, segera selesai kan begitu kan. Pokoknya juz 3 segera diselesaikan. Berarti kan ngejar kuantitasnya, ngejar selesainya. Tetapi kemudian belum mengkaji betul di juz 3 itu bagian saya itu apa kan? Apa yang dapat disimak dari juz 3 yang saya baca kemarin. Nah, kalau tadi saya sudah juz 4 sudah selesai juga, pamer sedikit lagi, pamer lagi. Juz 4, besok insya Allah juz 5 kan begitu kan. Berikutnya juz 6, terus begitu berputar sampai tamat, maka juz 1 lagi. Oke, ya ini saya pun juga mungkin termasuk yang mengejar kuantitas, bisa jadi begitu. Tetapi sejak mengaji juz 1 kemarin, karena saya orang matematik, maka sudah mulai mencatat, saya itu mulai belajar mencatat. Ketika ketemu ayat yang menurut saya bernuansa matematik, maka saya tulis, surat kedua ayat sekian, jadi ada catatan, termasuk tadi saya baca juz 4 mulai Ali Imran ayat 92 tadi. Saya sudah mencatat juga bahwa ayat berapa menurut saya ada matematiknya, sampai terakhir ketemu di ayat berapa, Ali Imran 199, ada matematiknya di situ. Jadi sudah mulai mengkaji, tapi otak saya masih otak matematik, belum otak yang lain. Mestinya kan Al-Quran tidak hanya dikaji secara matematiknya. Oke, itu yang saya pesankan. Jadi dalam ibadah membaca Al-Quran pun kita tidak mengejar kuantitas. Kualitas sekarang mulai mengarah ke kualitas. Termasuk ibadah, mungkin juga ketika berdoa Waballighna Ramadan, karena kita ingin qiyamul lailnya banyak di Ramadan ini, dan kita insya Allah semoga tetap istiqomah untuk qiyamul lail, dan kita menyebutnya tarawih dan witir. Hanya kadang-kadang kita ini ketika tarawih dan witir yang dikejar juga saya sebut kuantitas juga lah kalau begitu. Kuantitas 11 atau kuantitas 23. Karena apa kok begitu? Karena ketika yang ngimami agak lambat kan, agak lambat, yang ngimami bacaannya dibuat tartil kan, kemudian makmum banyak grundel kan, kusuwen kan gitu kan, imamnya lama kan gitu kan, imamnya lama. Ketika ketemu imam yang cepat gitu kan, maka kemudian agak bahagia. Oh, imamnya cepat, mantap ini kan gitu kan. Berarti kan kita masih kuantitas kayaknya yang dikejar itu, masih kuantitas. Pokoknya selesai gitu loh. Pokoknya selesai kan begitu kan. Sama dengan juz yang kita baca tadi, bisa jadi pokoknya bagian saya selesai kan. Pokoknya bagian saya selesai. Pokoknya tarawih saya 11 rakaat selesai. Pokoknya tarawih saya 23 rakaat selesai. Kemudian tanpa, mohon maaf, bisa jadi tanpa dapat apa-apa.
bisa jadi tanpa dapat apa-apa, kemudian hanya dapat capek, lelah dan macam-macam, belum bisa meresapi. Hanya itulah yang menjadi PR untuk kita masing-masing ya, untuk kita masing-masing, bahwa perlulah kemudian kita mulai masuk ke kualitas. Kemarin malam saya cerita di masjid saya saja lah, biar tidak merasani orang, tidak merasani masjidnya orang maksud saya. Kemarin malam itu imamnya lumayan lambat di masjid saya itu, sehingga baru selesai pukul 8 lebih. Sementara kalau saya pas ngimami bermain di pukul 7.49. Jadi saya 7.49 menit itu selesai kalau saya ngimami. Padahal termasuk lambat, pikiran saya itu termasuk lambat. Dan tadi malam sampai pukul 8 lebih, pukul 2. Yang tadi malam, bukan yang malam ini ya, yang tadi malam. Makmumnya kayaknya banyak yang merasa kelambatan. Tapi saya merasa mestinya lambat-lambat begini semestinya. Mestinya lambat-lambat begini. Yang tadi ini agak cepat lagi, karena 7.44 sudah selesai. Sudah habis doa, 7.44. Berarti lebih cepat dari saya lagi. Bisa jadi sebagian besar makmum merasa bersyukur, ini cepat kan, cepat. Tapi kemudian saya kadang-kadang ya senang juga sih cepat, tapi di hati kadang-kadang ketika cepat itu mendapat apa kan? Mendapat apa? Kadang-kadang kan hanya dikejar-kejar gerakan itu. Bacaan kita seperti diburu kan gitu kan. Membacanya seperti dikejar-kejar, kemudian waktu ruku membacanya seperti dikejar-kejar dan macam-macam. Ya mudah-mudahan lah dapat barokahnya berjamaah kan, sehingga dengan segala kekurangan ibadah kita itu kemudian oleh Allah tetap diterima. Saya masih ingat pesannya ibu saya dulu waktu kecil. Saya kan waktu kecilnya pernah tidak tarawih. Ibu juga pas tidak tarawih waktu itu. Ya maklum ya, ibu-ibu kan ada masa-masa berhalangan. Ibu tidak tarawih, saya ikut tidak tarawih. Masih anak-anak, saya masih SD, masih ngumpul dengan ibu, berarti belum ikut paman kan. Saya ikut paman sejak dulu SD. Kemudian ibu bilang, kok nggak tarawih kan begitu kan? Kok nggak tarawih kata ibu. Saya bilang, kan sama saja bu, meskipun ikut tarawih kalau nggak diterima oleh Allah kan percuma kan begitu kan. Ini alasannya orang males sebenarnya waktu itu saya ya. Jadi alasannya meskipun tarawih kalau kemudian nggak diterima kan sama saja seperti saya nggak tarawih kan begitu. Tapi ibu kemudian menjelaskan, entah berdasar dalil yang mana atau hadis yang mana, ibu mengatakan bahwa kalau sholat itu berjamaah mesti diterimanya kata ibu kan. Kalau berjamaah pasti diterimanya. Saya tidak bertanya lebih lanjut dasarnya apa, tetapi ketika sudah mulai dewasa begini, mendengar atau sempat membaca bahwa ketika kita berjemaah itu kan kehusuannya itu apa sih lah ya, kehusuan kelompok kan, kan. Jadi ketika berjemaah kemudian kehusuannya itu diambil dari yang paling khusyuk. Jadi kalau yang paling khusyuk imamnya, maka khusyuknya makmum itu ikut khusyuknya imam. Jadi dipukul rata, diambil siapa yang paling khusyuk itu kemudian oleh Allah disamaratakan. Jadi ketika ada satu orang dapat 90 kan, dapat 100 lah umpamanya. Imamnya dapat skor 100, makmumnya ada yang skor 30, 20, tapi kemudian rata 100 semua kan begitu. Cara menghitung berjemaah itu. Ketika semuanya kacau, jadi kacau semua. Ya imamnya agak khusyuk, makmumnya agak khusyuk, anggaplah kalau diskor dapat 20 lah. Rata-rata 20, 10, 20, 10 gitu kan. Maka oleh Allah dikumpulkan, dijumlahkan. Jadi dijumlah. Jadi bukan diambil yang tertinggi, tapi kemudian dijumlah. Ketika sama-sama berantakannya, kehusuannya itu kemudian dijumlah. Oh, imamnya dapat skor 20, Syakir makmum malah dapat skor 5. Itu kemudian dijumlah. Kemudian jumlahnya itu menjadi skor kumulatif satu jemaah itu. Itu keuntungannya berjamaah. Ya mudah-mudahan ya kita dapat semakin tekun lah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini bukan puncak, jadi Ramadan itu bukan puncak. Kita kadang-kadang salah termasuk saya sendiri salah menyikapi seolah-olah Ramadan itu puncaknya peribadatan, sehingga ngebut banget,
Setelah Ramadan turun kan gitu kan. Padahal Ramadan itu masa-masa ngecas gitu kan, masa-masa ngecas. Ramadan itu diklat lagi gitu kan, diklat lagi untuk menghadapi Syawal dan seterusnya. Syawal itu konon artinya meningkat gitu kan, meningkat. Syawal itu meningkat kalau nggak salah arti kata Syawal. Jadi artinya amal kita setelah masuk Syawal itu akan meningkat. Cuma kalau melihat apa eh, ke kenyataan di lapangan justru kayaknya menurun. Kok menurun? Karena masjid kemudian tidak ada lagi yang apa itu, tadarus ya. Setelah saya Ramadan nggak ada lagi tadarus kan gitu kan. Jadi tadarus itu hanya ada di bulan Ramadan. Setelah Ramadan masjid tidak ada tadarus lagi. Nah, ini yang apa ya? Ini kadung semua kayaknya fenomena umum setelah Ramadan tadarus gak ada. Padahal Ramadan itu masa-masa diklat, mestinya di diklat begitu kedepannya akan lebih bagus gitu kan, kedepannya lebih bagus. Kita Pak kan tidak ada your internet connection game. Jelas ya suara saya kayaknya ada pesan di layar saya, koneksi saya apa low. Oke, baik. Kembali ke Ramadan, bahwa Ramadan itu diklat. Mudah-mudahan ya kita berdoa di Ramadan ini kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk qiyamul lail berjemaah di masjid. Yang berjemaah, ya kadang-kadang saya di rumah juga. Tapi lebih banyak berjemaahnya. Setelah Ramadan kan tidak ada tarawih Pak, kan begitu, bisa jadi begitu. Setelah Ramadan nggak ada tarawih lagi Pak. Ya tidak tarawih tapi di rumah kan. Yang ngambil 11 sekarang ya setelah Ramadan pun ya tetap istiqomah 11. Mudah-mudahan lah harapannya begitu. Yang ngambil 23 ya setelah Ramadan pun mudah-mudahan bisa tetap istiqomah qiyamul lailnya 23. Entah diambil habis Isya silakan, mau diambil tengah malam nanti kalau yakin akan bangun tidur silakan ambil tengah malam kan begitu. Kan terserah. Ini seperti pertimbangan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar memutuskan saya akan sholat witir setelah qiyamul lail langsung, jadi setelah Isya langsung sholat sunnah baru langsung witir kan. Itu Abu Bakar. Kenapa kok pilihannya begitu Abu Bakar dan begitu kan? Abu Bakar sangat cerdas memberikan alasan karena saya tidak yakin nanti malam itu saya masih hidup apa tidak kan gitu kan. Jadi bukan alasannya keren banget. Jadi saya tidak yakin jam 12.30 maksudnya nanti malam itu saya masih hidup atau tidak. Mumpung diberi kesempatan sekarang saya masih hidup maka witir saya kerjakan sekarang. Perkara nanti malam saya bangun lagi maka akan qiyamul lail lagi kan begitu pilihannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pilihannya Umar bin Khattab kan lain lagi. Dia setelah sholat Isya mungkin sholat sunnah ba'diyah atau apa kan tidak witir karena yakin nanti sepertiga malam akan bangun. Jadi pilihannya begitu ya, silakanlah langsung witir kalaupun nanti malam atau pas setelah di luar Ramadan ya nanti kita mau langsung witir duluan atau witirnya ditunda belakangan, terserah kita sama-sama berdoa semoga diklat di Ramadan ini, diklat ibadahnya, diklat qiraatul Qur'annya, tadarusnya, mudah-mudahan dapat kita betul-betul laksanakan setelah Ramadan. Oke, setelah Ramadan kita berdoa bersama-sama. Makanya saya kemarin kan agak apa sih di kelas ngomong kuliahnya jangan nabrak karena saya sedang berlatih sedang berlatih menjaga jamaah kan begitu kan, menjaga jamaah, menjaga agar saya tetap qobliyah ba'diyah kemudian sholatnya berjamaah. Kemarin sempat di kuliah apa saya kemarin sempat jebol itu ya, yang kuliahnya itu kayaknya di kelas ini ya yang kuliah studi hadis itu ya betul, sehingga saya bilang kan terlambat saya itu, saya sudah di hati itu was-was, waduh sholat asar ini saya akan tidak jemaah kan gitu kan, sudah saya yakinnya. Tetapi ketika kuliah kemarin selesai kemudian saya mau sholat, kok ada teman dosen tanya ke saya, Pak Zakir mau sholat? Ya, tak bilang gitu. Lah begitu jemaah. Nah, tapi saya bilang
oke saya kita jemaah tapi izinkan saya sholat sunnah dulu, tak bilang gitu. Saya sholat sunnah asar dulu. Nah, sebab di qobli asar. Jadi masih terkabul lah meskipun tidak jemaah di masjid. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, kesempatan. Masih berlatih begitu. Ini masih latihan saya itu. Ini bukan puncak. Jadi kita semua Ramadan ini bukan puncak beribadatan. Ini adalah awal dari peribadatan. Tesis pun itu bukan puncak dari karya. Jadi bukan puncak, itu adalah awal dari sampean berkarya. Nah, jadi yang tesisnya pengembangan itu adalah awal berlatih menyusun produk. Harapannya setelah lulus magister maka akan terus membuat produk yang lebih bagus dari produk yang disusun waktu tesis itu. Itu yang pengembangan. Yang kualitatif murni kan nanti harapannya menjadi artikel lah, menjadi artikel. Jadi artikel yang dihasilkan itu bukan artikel terakhir, tapi itu adalah artikel di waktu masih diklat. Makanya harus ada pembimbing gitu kan, ada penguji. Ada pembimbing kan berarti karena memang sampean masih latihan. Kalau sudah ahli kan tidak pakai pembimbing lah. Jadi tesis pun itu bukan karya, bukan puncak dari puncak untuk berkarya, itu awal sebagaimana Ramadan kita ini. Baik, itu saja, gak banyak-banyak. Yang saya sampaikan ini sebenarnya hasil mendengar ceramah orang juga, karena saya juga kemudian madeg ketika dibilang kita ini sudah sampai di Ramadan, dan waktu itu kita berdoa waballighna Ramadan kan. Apa dulu yang kamu harapkan sampai mohon ke Allah untuk disampaikan di Ramadan, untuk ketika sampai begini apa yang kita lakukan kan. Jadi berbagi kecemasan kan, berbagi kegundahan hati. Dulu minta ke Allah, memohon ke Allah agar kita sampai di Ramadan. Setelah sekarang sampai di Ramadan, so what yang kita kerjakan di Ramadan. Demikian, tidak banyak-banyak. Semoga bermanfaat, semoga semua ibadah kita di Ramadan ini dan juga tentunya di luar Ramadan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.